kita tahu bahwa Bapak Ibu, saya juga termasuk, Bapak Ibu, Anda dan saya ini punya panggilan khusus daripada Tuhan. Anda dan saya, bahkan ada 3 Bapak Ibu, dari bagian karismatik Pentakosta, dari bagian Protestan, dari Warren, dan dari Anglikan Katolik. Nicky Gamble. 3 tokoh ini percaya, jadi 3 ini mewakili dunia Kristen yang besar sekali. Mereka percaya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, 2023 sampai 2033, 10 tahun ini, Anda dan saya bertugas. Karena engkau dan saya harus percaya bahwa Tuhan, saya nggak bicara Tuhan datang 2 kali loh Bapak Ibu. Nanti Anda bicara rapture bisa besok, bisa 15 tahun lagi, bisa 6 bulan lagi, bisa kapan saja. Tapi dalam 10 tahun ini, kita bertugas karena kita tahu orang-orang yang belum mengenal Tuhan punya kemungkinan, punya peluang terbesar bertemu Tuhan secara otentik. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini Anda dan saya harus mengerti, engkau dan saya, mungkin dalam hidup Anda hanya ada satu orang yang akan mengenal Tuhan melalui pelayanan Anda. Mungkin dalam hidup Anda cuma ada 1, mungkin. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, kita harus bergerak untuk kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, Anda jawab saja, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Ya, ini jumlahnya tidak banyak, kita bisa bertatap muka, Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, Pak, perbuatan apa yang Anda buat di muka bumi dan masih Bapak akan buat nanti di kerajaan 1000 tahun, di langit baru, bumi baru, di sorga? Kira-kira pekerjaan apa yang saya buat sekarang, yang masih saya akan buat di sana? Anda bilang, sekolah Pak. Sekolah nggak ada, di sana nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah di sana. Apa? Apa? Memuji? Ya. Memuji, menyembah? Ya. Bapak Ibu, kita tahu, Anda tahu bahwa pujian penyembahan adalah satu hal yang Anda buat di muka bumi dari yang masih akan buat di sorga nanti. Saya mengerti, ini kan pendeta ya, saya ngerti lah kira-kira dari mana yang Anda ini orang Semarang. Wah, yang lahir Semarang saya ngerti loh Bapak Ibu, saya ngerti. Kok Bapak tahu dari mana? Oh gampang. Saya bagi tiket gratis, kayak ini gratis tuh, saya bagi tiketnya, terus saya berkata, Bapak Ibu kita berangkat sekarang. Semua saya bagi tiket gratis ke Semarang. Sampai di Semarang saya bicara Bapak Ibu, Anda ada di Semarang dan Anda bebas buat apa saja di Semarang selama 4 jam. Setelah itu kita kembali ke Jakarta. Bapak Ibu, dalam 4 jam saya langsung tahu yang mana orang Semarang. Kalau Anda carinya adalah, wah, Anda langsung cari bandeng presto, ada orang Jakarta, bukan orang Semarang. Yang langsung cari lumpia, bukan orang Semarang. Orang Semarang asli langsung diam-diam pergi mencari nasi goreng babat orang Semarang. Bapak Ibu, kalau Anda tidak tahu cerita ini, cerita apa toh? Bapak Ibu, Anda pergi ke Semarang saja 2 hari, Anda kembali lagi, Anda akan ngerti orang Semarang seperti apa. Bapak Ibu, ternyata orang kalau kembali ke tanah asalnya, ke tempat asalnya, dia langsung akan mencari apa yang dia pernah perbuat sebelumnya. Sama dengan penyembahan. Penyembahan adalah apa yang Anda buat di sana, itu Anda lakukan di sini. Dan Anda teringat selama di tanah perantauan ini, di bumi ini, Anda tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, andai kata aku rindu Engkau. Bapak Ibu, Anda tahu orang Tapanuli biasanya bernyanyi, rindu akan tanah tempat habitatnya, waktu dia ada di perantauan. Bapak Ibu, disitulah kita tahu bahwa itu adalah orang asli dari sana. Penyembahan dan pujian adalah sebuah hal yang Bapak Ibu dan saya akan lakukan di sana dan di sini. Satu hal yang Bapak Ibu akan buat di sana dan di sini tetap tertinggal, tetap akan sama, adalah penyembahan. Nah, firman Tuhan soal penyembahan ini, Pak. Apa sih fungsi penyembahan? Bapak Ibu, kalau Anda bicara fungsi penyembahan, saya mau melihat dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu, Anda mengerti, kita buka kitab Wahyu. Wah, ini kitab Wahyu nih, akhir zaman nih. Bukan akhir zaman. Wahyu 8. Ya biasa kalau saya mulai dari kitab Wahyu 8 adalah akhir zaman. Tetapi hari ini tidak bisa bahas mengenai akhir zaman. Wahyu ke-8. Ayat pertama sampai dengan ke-5. Firman Tuhan berkata, ketika anak domba membuka metra yang ke-7, maka sunyi siaplah sorga, setengah jam.
sunyi senyap di surga. Aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Dan datanglah seorang malaikat lain, ia berdiri dekat mezbah dengan pedupaan emas. Ini mezbah dengan pedupaan emas, dia berdiri sebelahnya, gitu ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Di sini ada mezbah pedupaan emas, ini malaikatnya datang, dia punya doa dari semua orang kudus untuk dipersembahkan bersama dengan apa yang di atas mezbah itu, tapi yang terjadi adalah dia hanya diam. Anda baca baik-baik ya. Malaikat cuma ada di sana dan dia diam. Nggak ngapa-ngapain, dia tidak bisa bergerak apa-apa, dia cuma diam di situ. Ayat berikutnya. Lalu naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Tiba-tiba asapnya mulai naik, asap kemenyan naik bersama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat. Waktu asap itu membesar, waktu asap itu menjadi pekat, waktu asap itu naik ke hadapan hadirat Tuhan, begitu luar biasa, baru malaikat itu bergerak. Malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Boom! KKR terjadi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini malaikat, dia bawa doa orang kudus, dia datang di sini, ini mezbahnya. Dia diam saja, dia tidak bergerak. Tiba-tiba asapnya, kemenyan mulai naik. Anda pasti mengerti kalau saya bilang asap kemenyan, gitu. Asap kemenyan ini apa atau asap kemenyan? Ini apa? Ada yang mengatakan ini worship, Pak, katanya gitu. Oke, memang satu-satunya kata yang Anda bisa berikan untuk asap ini seakan-akan adalah worship. Oke, saya tidak menyalahkan, itu benar. Tapi Bapak Ibu, ini perjanjian baru. Ini ada di kitab Wahyu. Malaikat itu baru bisa bergerak, bisa bekerja waktu dia ada asap kemenyan. Kenapa itu asap itu menjadi penting? Kenapa asap itu hal yang penting di sini? Saya catat dulu ya. Asap satu kali nih. Bukan as soon as possible, bukan. Ini asap bukan as soon as possible. Kita akan melihat beberapa ayat lagi dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, Anda akan buka Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ini bicara mengenai Gideon, anak dari Yoas, orang Abiezer. Dan memang dia adalah seorang suku Manase. Kita membaca Hakim-Hakim 6 ayat 11. Datanglah malaikat Tuhan ya, duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Orang Midian hari itu membuat miskin orang Israel. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, Gideon kaget. Mana bisa aku disebut pahlawan gagah berani? Aku orang paling kecil, suku paling kecil dari Manase, paling kecil. Bapak Ibu, Gideon itu orangnya minder sekali. Lalu mereka berkata, ayat 16, aku yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Gideon belum percaya, dia takut tuh, menghadapi itu takut sekali. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikanlah padaku tanda, bahwa engkau sendirilah yang akan berfirman kepadaku. Jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Langsung Gideon lari ke rumahnya, dia ambil batibul. Wah, bawah 3 bulan kambing. Diolah jadi sebuah makanan, enak. Kemudian dia ambil juga roti tak beragi. Ini kue cana kelihatannya nih, cana. Kemudian daging pakai kuahnya dalam periuk dibawa kepada malaikat di pohon tarbantin, disuguhkannya. Gideon tidak pernah tahu bahwa malaikat tidak makan begituan.
Dia pikir nih orang. Dari sini Anda tahu bahwa malaikat Tuhan datang sama Gideon dalam bentuk orang. Bapak Ibu, waktu Gideon membawa daging, kuah, dan roti, malaikat itu berkata, ayat 20, ambil daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Gideon taruh daging kambingnya, taruh rotinya, kasih kuahnya di atas batu, dicurahkan. Lihat ini baik-baik. 21. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang di tangannya, nih ujungnya, dengan ujungnya disinggung roti itu, bus. Timbullah api dari batu ini dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat dari pandangannya. Bapak Ibu, yang kedua ya, asap ada dua nih. Waktu malaikat, dia tidak memakan daging roti itu. Malaikat menyentuhkan gini, bus, asapnya naik, memakan daging dan roti dan kuahnya kering, habis naik asapnya. Begitu malaikat melihat, nah ini penting nih, ini asap naik ya sini ya, ini malaikat. Nah, saya ulang. Ini asap naik nih, ini malaikat nih. Mereka lihat toh, oh, sudah naik nih asapnya, oh udah naik. Asap kemenyan, malaikat naik lihat asap itu pergi 2 kali. Oke. Apa nih Pak? Lanjutkan. Hakim-Hakim 13. Simpson ini arti namanya adalah matahari. Samson, dalam bahasa Indonesia Samson, matahari artinya. Syamsu itu matahari. Nama lain dalam bahasa Indonesianya Aruna, nah, sama nama saya atau nama sama kelakuannya beda, itu penting Anda ingat itu ya. Namanya juga ini namanya bagus tapi begitu, kenapa ya? Oke. Waktu itu ayat 2, seorang dari Zora, dari keturunan Bani Dan, namanya Manoah. Masalahnya istrinya mandul tidak beranak, sudah cukup tua. Manoah ini dari Zora, Bani Dan, dan dia punya istri, tidak punya anak, sudah tua. Satu ketika, waktu Manoah lagi pergi, istrinya lagi santai-santai di rumah, datanglah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada perempuan itu, berfirman kepadanya demikian, ayat 3. Memang kau mandul tidak beranak, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, pelihara dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak menjadi seorang nazir Allah. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ibunya tuh kaget sekali waktu melihat malaikat, kaget sekali. Dan malaikat tuh pergi. Karena kaget, satu ketika suaminya pulang, terus tanya, ada apa? Malaikat Tuhan datang sama aku. Kenapa? Dia bilang aku kan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Suaminya kaget. Nah, lalu apa yang dia katakan lagi supaya nanti kita membesarkan anak ini bagaimana caranya? Istrinya bilang, aku lupa. Nah ini, firman Tuhan berfirman kepada kita, jangan jadi orang suka lupa. Nah, dia bilang, aku lupa. Masa lupa? Ya lupa. Nah, Bapak Ibu, terus suaminya berdoa, ayat 8. Manoah memohon pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya manusia ilahi yang kau utus datang pula pada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat terhadap anak yang lahir itu. Tuhan mendengar doa ini. Datanglah malaikat Tuhan dan berfirman kepadanya, anak itu akan begini, begitu. Semuanya lengkap. Dan Manoah sama istrinya mendengar, oh iya. Lalu berikutnya, ayat 16. Ayat 15, kata Manoah pada malaikat Tuhan, perkenankan kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Jawab malaikat pada Manoah, sekalipun menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tapi jika engkau hendak mengolahnya jadi korban bakaran, persembahkan pada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa itu malaikat Tuhan.
2. Malaikat Tuhan datang sama Manoah dalam bentuk yang seperti manusia. Kemudian berkatalah Manoah pada malaikat Tuhan itu, siapa namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Manoah mengambil seekor anak kambing, korban sajian, mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatlah keajaiban semana Manoah dan istri memandanginya. 20 ini penting. Sedang nyala api naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istri melihat hal itu, sujudlah mereka dengan muka sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri pada Manoah dan pada istrinya, maka taulah Manoah bahwa itu dia malaikat Tuhan. Yang ketiga, dikasih kambing, dikasih roti, kuahnya di atas batu. Tiba-tiba malaikat mengambil, ada api yang membakar sajian itu sampai ke atas dan asapnya besar. Waktu asapnya besar, malaikat naik. Ini yang bilang nih gini, naik ke atas 3 kali di PL dan di PB. Bapak Ibu, perhatikan ini. Kenapa malaikat itu butuh asap untuk pergi dan untuk datang? Satu ketika kita membaca dalam Kejadian 28 ayat 8. Kita baca Bapak Ibu. Ini kan adalah hari-hari yang indah kita membaca firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 8. Ayat 10, Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Yang ambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dipakainya sebagai ini batu, dan tidurnya pakai batu gitu karena ngantuk sekali. Tidur. Lalu ia membaringkan dirinya dan tempat itu, bermimpilah ia 12. Di bumi dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dan naik dari tangga itu. Nih, dia bermimpi ada sebuah tangga. Ini. Dan itu malaikat ada di sini, tangga dari sorga ke bumi. Bapak Ibu, nih, 4 ya. Tangga, menurut saya, Bapak Ibu, ada 2 tipe. Yang pertama tipe seperti ini. Dari bambu, dikasih begini. Atau begini, begini. Tangga yang kedua kayak begini. Tangga yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Yang ini repot nih. Bapak Ibu tahu pemadam kebakaran ya? Pemadam kebakaran. Nah, saya nggak tahu dari sini ada di mana, tetapi yang saya tahu dari Jakarta Barat, saya pernah lihat di Jakarta Barat di Jembatan 5 saya tahu, ke Tanjung Duren saya tahu. Lantai 1 mobil parkir, mereka tinggal lantai 2. Kemudian terdengarlah lagi makan, minum, tidur, kemudian terdengarlah suara ngueng. Mereka mengambil topi, mengambil baju, mereka turun dengan cepat. Kalau tangganya seperti ini, ya, tangga seperti ini repot. Tangga seperti ini, yang turun pertama orangnya gemuk, macet di sini. Nih kalau tangganya begini. Nah, tangga ini dari bambu, saya nyebut sebagai tangga Jawa, tangga orang Jawa. Nih tangga dari bambu ya, dari bambu orang Jawa begini. Tidak mungkin tangga yang ada di Alkitab yang seperti ini. Tangganya pasti seperti ini. Dari atas turun ke bawah. Anda mengambil topi, mengambil baju, langsung Anda memeluk tangga, turun ke bawah. Tangganya pasti begini. Tangganya adalah lurus. Itu tangganya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Anda melihat seperti itu, jangan-jangan tangga yang ini tuh apa artinya? Bagaimana sebuah tangga ada di sana?
Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 13. Keluaran 13, ya kita buka sebentar. Ayat yang ke-21. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Nih, untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan. Bentuknya seperti apa? Bapak Ibu, Anda pernah melihat satu peristiwa di mana Musa membawa umat Tuhan di Israel. Nih Musa ya. Ini orang Israel di belakang sini ya, orang Israel banyak nih, banyak orang Israel di sini. Nih. Ini ada tiang awan. Matahari di sini. Sehingga ini di sini aman. Nah, ini konsep keselamatan, Bapak Ibu, keselamatan. Nih. Tapi kalau orang keluar sampai di sini, hangus, nih, kering, gosong. Anak zaman sekarang bilang metong. Nah ini, nih, mati Bapak Ibu. Ini kalau di sini Tuhan ada di sini, tiang awan itu bertindaknya unik. Anda pernah lihat waktu orang Israel itu dikejar orang Mesir? Wah. Waktu mereka dikejar, depannya laut. Waduh, mereka bilang, waduh Tuhan, mati ini kami gimana? Depan laut, belakang orang Mesir. Lalu Tuhan membuat keajaiban. Tiang awan di depan pindah ke belakang. Di antara orang Israel dan orang Mesir. Jadi ini tiang awan Israel. Ini Israel, ini Mesir, di sini. Semalam-malaman, Alkitab berkata, mereka tidak bisa saling menjumpai karena pekatnya awan ini. Pernah membaca ya Bapak Ibu? Ada bilang, oh, ini Alkitab di mana Pak? Nah, itu ada di Alkitab gitu ya. Mungkin Alkitabnya salah mungkin. Nah ini. Bapak Ibu lihat, ini sama yang tadi. Ternyata tiang awan tuh asap yang besar. Ini asap yang besar. Pak, salah nih gambar. Yang betul tuh begini Pak, awannya tuh begitu. Oh, kita lihat dulu. Bilangan 14 ayat 14. Bilangan 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka waktu Engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan. Berdiri tiang awan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini, kisah yang tadi, nih, kisah yang tadi, 1, 2, 3, 4, di sini ada 4, kemudian di sini, Anda dan saya mulai mengerti satu hal. Ternyata Anda mengatakan worship, itu selaksa Anda menghadap Tuhan dengan sebuah kemenyan asap. Asap yang besar itu, yang pekat, yang dalam, yang begitu besar di hadapan Tuhan naik. Asap itu adalah tempat untuk beroperasinya malaikat. Apa yang bisa kita bawa hari ini? Bapak Ibu, ini yang penting. Asap yang besar itu, tempat Tuhan menurunkan. Malaikat adalah pesuruh Tuhan. Tempat yang besar Tuhan menurunkan anugerah Tuhan ke muka bumi. Begini saja. Satu ketika Anda kan banyak meminta. Nah, ini jangan Anda di seberang sono, ada gereja seberang sana.
Nggak ada Pak, seberang sana ada toh? Ada. Seberang sana jauh sekali ada. Nah, di situ ada sebuah gereja, ada orang yang berdoa, Tuhan, minta rumah mintanya. Jangan lupa mobilnya, ya pakai cadangan 2 toh, 2. Tambah lagi Tuhan, yang kapal pesiar 1 Tuhan. Nah, jangan lupa jodohnya belum ada. Nah, Tuhan pakai cadangan, jodohnya 2. Siapa tahu yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Nah, minta banyak. Permintaan kepada Tuhan, minta banyak toh. Anda sudah minta 1, 2, 3, 4, terus panjang sampai ke sana, panjang. Malaikat dengar toh, ya. Tuhan bicara sama malaikat. Ini orang minta-minta, malaikat tuh denger. Malaikat bicara sama temennya, tuh, orang itu minta lagi. Siapa? Itu yang kemarin. Minta lagi, banyak lagi mintanya. Yang ini bilang, kamu yang kirim deh. Oh nggak mau, ngapain dia kirim? Dia itu nggak pernah buat jalan. Jalannya, titian rambut dibelah 7. Tipis. Anda bisa bayangkan. Lah, bawa barang segitu banyak. Itu tipis begitu. Sirkus toh Bapak Ibu. Sirkus. Aku gak berani. Kamu aja yang bawa. Gak mau katanya. Kenapa? Boro-boro bawa itu putus tengah jalan. Nah, jalan putus, nyambung lagi. Waduh, ini gimana berkat Tuhan gak boleh kembali sia-sia, firman Tuhan katakan. Dia berkata, gini aja gampang, kirim ke Pendeta Arun aja. Nah, datang ke rumah saya semuanya. Bapak Ibu dengar ini baik. Malaikat Tuhan, Anda meminta banyak. Tetapi yang datang kenapa sedikit? Saya sudah minta seperti Tuhan lupa, saya sudah minta tiap hari. Kok nggak dikirim-kirim? Satu hal, mungkin asapnya kurang besar. Anda mengerti ini? Waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau memuji nama Tuhan, engkau terus menghadap Dia dengan pujian penyembahan, asap itu mulai dari asapnya, mulai besar, dan besar sekali. Waktu itu besar, tersedialah jalan bagi malaikat untuk datang, turun dan pergi dari hadapanmu. Malaikat yang datang dan pergi. Anda sebetulnya tidak perlu meminta apapun yang engkau inginkan. Ya, minta boleh. Tapi sebetulnya Anda bahkan tidak meminta. Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Nah, kita, waduh kurang Tuhan, minta gak datang, minta. Pas saya minta, ya dapat orang lain. Kenapa? Karena masalahnya asap itu naik, dan itu asap putus tengah jalan. Itu asap tidak besar, itu kecil. Malaikat tidak bisa membawa satu barang yang besar, tanda kutip ya. Sesuatu yang hebat untuk perkara yang hanya sekecil itu. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa perbuatan yang Tuhan lakukan di muka bumi ini akan terjadi. Malaikat akan bergerak kalau dia melihat ada asap yang besar. Apa itu asap? Pujian penyembahan. Engkau harus menyembah Tuhan, engkau harus memuji nama Tuhan. Banyak orang muji begini, Kau ku sembah, kau. Lihat headphone dulu. Oke. Nyanyi lagi. Putus tengah jalan loh itu. Anda bisa bayangkan, itu jalan lagi malaikat bawa, putus. Sudah kecil jalannya, dia harus melompat. Udahlah, nggak jadi. Kirim Pendeta Arun lagi, kirim ke rumah saya lagi. Saudara saya Tuhan, Anda mengerti hal ini, Anda buktikan. Bukankah dia lagi yang dapat, dia lagi yang dapat? Kenapa kalau ada apa-apa dia dapat, dia terus sih? Ada sering bilang gitu. Kenapa kalau ada satu berkat, kenapa Anda minta, yang dapat kok dia lagi, kenapa ya Tuhan dia? Karena masalahnya, dia tidak pernah meminta. Dia cuma memuji Tuhan dan asapnya besar sekali. Kalau asapnya bisa dipakai untuk 2 malaikat datang. Kalau dipakai untuk 5 malaikat akan datang. 10 malaikat akan datang ke dalam hidup Anda. Anda tidak merasa, tapi itulah yang terjadi dalam sebuah penyembahan. Nah, kita banyak berbeda.
kita, Tuhan ini nggak jadi, ini kok saya minta nggak dapat, kenapa dia lagi? Ini pakai santet, nah itu. Bapak Ibu, ada hal yang berbeda di sini. Firman Tuhan berkata, kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan, terus-menerus, kita akan mulai lupa dengan apa yang kita perlukan. Kita cuma meminta jiwa-jiwa, minta kedamaian kota, minta kesejahteraan sebuah bangsa, kita minta rencana Tuhan atas gereja ini jadi, semuanya yang kau doakan, Tuhan akan berikan kepadamu apa yang menjadi souvenir sebelahnya. Yang utama kau sudah lakukan, yang berikutnya akan menyertai dalam hidup Anda dan saya. Saudara seperti Tuhan, menyembah adalah merupakan sebuah tindakan. Pak, saya ini sudah nyembah Pak, tapi bagaimana mengatasi sebuah ciri bahwa orang itu susah menyembah Pak? Apa Pak obatnya supaya orang mau menyembah? Kalau saya susah menyembah, obatnya apa? Saya cuma bilang satu hal. Obat dari susah menyembah adalah menyembah. Anda harus menyembah lah gimana? Lah kalau Anda cuma enggak bener. Bapak Ibu, makanya Anda lihat orang-orang di dunia ini, mereka banyak membuat tindakan-tindakan yang di luar pikiran kita. Mereka melakukannya, berkali-kali mereka melakukan dengan tindakan yang jahat. Mereka mengambil milik orang, korup. Mereka berbuat jahat dengan mencuri, dengan menista orang, karena mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Sebab Tuhan berkata, waktu engkau menyembah Tuhan, asap itu naik. Makin besar itu asap, maka kesejahteraan dirimu akan semakin besar. Nah, Anda berkata, Pak, tapi kenapa kalau di gereja saya bisa menyembah, di rumah saya nggak bisa? Berat Pak di rumah, kayak naik plafon turun lagi, naik plafon turun lagi, baru setengah plafon turun lagi. Tapi kalau di gereja Pak, wah saya bisa enak. Gini Bapak Ibu, Anda nyolong hotspot orang lain itu. Bapak Ibu, di gereja kenapa enak? Karena dibutuhkan satu orang yang menyembah Tuhan secara benar, yang lain akan connect. Makanya banyak orang berkata begini, kenapa Pak kalau sudah khotbah sudah enak, saya sudah yakin sekali, amin saya yakin, terima berkat Tuhan toh, diberkatilah ini, begitu amin keluar, ngeong. Bapak Ibu, kenapa masalahnya? Karena penyembahannya tidak kuat. Anda nebeng wifi orang lain. Nah, waktu Anda menyembah Tuhan dengan kuat, Anda berbakti kepada Tuhan dengan kuat, malaikat akan naik dan turun. Apa tugas malaikat? Menjadi pesuruh Tuhan yang membawakan kepada Anda semua berkat dari Tuhan untuk Anda nikmati dalam hidup ini. Nah, kita diajar banyak minta, tapi sebetulnya hari ini, mari banyak menyembah Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, naikkan asap kemenyan yang indah di hadapan Tuhan. Sebetulnya, waktu jalan itu terbuka, malaikat akan naik turun di hadapan Tuhan dan akan turun dalam hidup Anda dan akan mengambil lagi dan lagi dan lagi. Saudara Tuhan, firman ini adalah suatu kebenaran. Kalau Anda melihat, Pak, saya bisa membuat itu, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, engkau akan bisa mendapatkan anugerah Tuhan yang besar. Menyembah adalah merupakan sebuah unsur sorgawi, perbuatan sorgawi yang Tuhan izinkan diperbuat di muka bumi ini, supaya koneksi sorga sama bumi terbuka. Anda nggak perlu takut dengan semua hal. Pak, nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ini pertanyaan paling banyak dalam seminar akhir zaman nih. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu ada banyak begitu, begini. Tetapi sebetulnya waktu kita menyembah Tuhan, menyembah, kita akan tenang. Hati kita akan damai. Anda menyembah Tuhan makin sering, hadirat Tuhan makin kuat dalam hidup Anda dan saya. Saudara Tuhan, itulah yang Tuhan maksudkan dalam menyembah. Tuhan inginkan engkau dan saya menyembah. Seperti Yakub, dia melihat malaikat naik dan turun di Betel, di rumah Allah. Hari itu, nanti satu ketika Yakub akan membangun yang namanya El Elohe Israel. Tuhan adalah Tuhan Israel. Dia akan mengatakan, inilah tempat di mana aku pernah bermimpi dulu. Malaikat naik dan turun, inilah rumah Allah, Tuhan atas Israel. Saudara Tuhan, firman ini datang sama kita hari ini supaya kita banyak menyembah. Hari-hari ini, memasuki 2024,
ini apa budaya Indonesia ya, bagaimana mungkin dari tiap 5 tahun kita ngadepin begini, Anda nggak bisa bilang, wah nggak mau ya 5 tahun harus milih presiden kok. Kita harus memilih presiden. Saya mengerti Anda harus menghadapi satu dilema masa depan yang ada perubahan atau tidak, ini semua sedang berjalan. Mari berdoa untuk pemilihan. Berdoa untuk sejahtera bangsa Indonesia, untuk kota di mana Anda tinggal, wilayah di mana Anda tinggal. Anda minta sejahtera atas mereka, bahwa semua bangsa ini menjadi tentram, aman, dan damai. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda terjadi. Saudara Tuhan, mari menyembah Tuhan. Anda buat mezbah. Pak, susah. Nyembah itu nggak ada yang gampang. Nyembah tuh nggak gampang, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda nyembah, yang paling sulit 10 menit pertama tuh. Ya, 10 menit pertama, Anda nyembah. Waduh, ini kok susah banget toh, nyembah begini. Karena karat itu naik. Nyembah itu 10 menit, 15 menit pertama. Nah, masalahnya di ibadah seperti hari ini, nyembah Tuhan, Anda baru datang, waduh susahnya nih nyembah. Ini WL sudah lagu kedua nih. Aduh, susahnya minta ampun. Waktu sudah mulai enak. Wah, mulai enak. WL berkata, beri kemuliaan buat Tuhan, jangan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, baru sudah enak, sudah duduk lagi. Nah, itu terjadi terus berminggu-minggu. Ya gimana kita nggak menderita, Bapak Ibu? Bisa nangkap ini? Nah, dari sinilah kita belajar. Mari menyembah Tuhan. Memiliki waktu yang khusus sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Jadikan hidup Anda sebagai sebuah penyembahan. Karena penyembahan itu adalah kita dibuat sebuah anugerah Tuhan untuk boleh melakukan apa yang kita buat di sorga nanti di muka bumi. Saudara saya Tuhan, mari menyembah Tuhan. Yes! Kita panggil berdiri.